Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ani. Jika anak-anak suka dengan video ini, mohon di like dan subscribe. Oke, kali ini kita ada pada sesi ketiga, statistik dan statistika untuk ukuran penyebaran data tunggal. Oke. Ukuran penyebaran, apa sajakah yang termasuk ukuran penyebaran? Yang pertama ada jangkauan, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian ada jangkauan interkuartil. Rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Kemudian ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Yang keempat adalah simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma mulai dari I yang pertama sampai ke N. Untuk setiap nilai XI diambil X bar atau rata-rata pakai tanda mutlak. Oke, dikasih tanda mutlak hasilnya berarti selalu positif. Oke, dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Ragam atau varians. Rumusnya adalah sigma mulai dari I yang pertama sampai N, setiap nilai XI diambil rata-rata dikuadratkan, kemudian dibagi N. Terakhir ada simpangan baku. Rumusnya adalah akar dari ragam atau variansi. Berarti mudah nih mencari simpangan baku. Kamu cari aja dulu ragam atau variansinya, nanti simpangan bakunya tinggal akar dari ya. Oke, kita mulai dalam bentuk dalam bentuk contoh soal. Diketahui data seperti ini, anak-anak boleh perhatikan datanya tidak urut. Maka pekerjaan kita pertama kali adalah urutkan data terlebih dahulu. Ya, mulai dari yang terkecil. Setelah kita urutkan seperti ini, baru kita hitung. Yang pertama kita hitung jangkauan. Jangkauan data terbesarnya berapa? 9. Karena rumusnya data terbesar dikurang data terkecil, maka 9 dikurang 1 hasilnya 8. Kemudian yang kedua, kita cari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Maka otomatis anak-anak harus mencari kuartil terlebih dahulu. Oke, masih ingat ya? Lihat dihitung. Oh, jumlah data ada 10, genap. Berarti nilai tengahnya di antara 5 di kiri, 5 di kanan. Maka nilai tengahnya ya di antara data ke-5 dan data ke-6. Data kelimanya 4, data keenamnya 6. Maka nyari Q2-nya adalah 4 tambah 6 dibagi 2. Berarti hasilnya 5. Oke. Sekarang untuk mencari Q1, anak-anak melihat pada bagian pertama. Pada bagian pertama ada angka 1, 2, 2, 3, 4. Nah, bagian pertama ini jumlah datanya ganjil. Berarti nilai tengahnya pasti tepat 1. Di manakah? Ya, betul, pas di sini. Karena 2 di kiri, 2 di kanan ya. Betul, pas di sini. Berarti nilai Q1-nya adalah 2. Nah, pada bagian kedua, 6, 7, 8, 8, 9, maka nilai tengahnya, iya betul, ada di sini pada saat nilainya 8. Maka Q3-nya 8. Baru kita hitung jangkauan interkuartilnya. Q3 dikurang Q1, maka 8 dikurang 2 hasilnya 6. Ketiga, nyari simpangan kuartil. Simpangan kuartil kan setengah ya, setengah dari jangkauan interkuartil. Rumusnya, maka setengah dari berapa tadi kita udah hitung? 8 diambil 2, 6. Maka setengah dari 6 hasilnya 3. Oke, next. Kita hitung, cari simpangan rata-rata. Rumusnya adalah ini, sigma mulai dari I yang pertama sampai ke N, untuk setiap nilai XI diambil rata-rata. Karena rumusnya melibatkan nilai rata-rata, berarti anak-anak pertama kali mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Ya, kita jumlahkan semua datanya, dibagi banyaknya data ada 10, maka 50 bagi 10 dapat 5. Maka rata-ratanya 5. Nah, lihat rumusnya. Dijumlah, sigma. Siapa yang kita jumlah? Proses perhitungan setiap nilai XI diambil rata-rata. Nah, XI yang pertama angkanya 1. Maka 1 dikurang 5, tanda mutlak. Ditambah, lanjut, angka berikutnya 2. Maka 2 dikurang 5, tanda mutlak. Berikutnya 2 dikurang 5, tanda mutlak. Berikutnya 3 dikurang 5, tanda mutlak.
Terus sampai data yang terakhir. Sampai data yang terakhir berarti berapa? 9. Berarti 9 dikurang 5 tanda mutlak. Kita bagi dengan banyaknya data, ada 10. Nah, bagaimana proses menghitung tanda mutlak? 1 dikurang 5 hasilnya kan minus 4. Karena ini tanda mutlak, hasilnya udah pasti positif. Maka kalau begitu 1 dikurang 5 min 4 tanda mutlak berarti hasilnya plus 4. Berarti anak-anak proses berhitungnya mudah. Oke, kita cari aja selisih setiap nilai XI dengan rata-rata. Karena hasilnya selalu positif. Tadi 1 dengan 5 selisihnya 4. Kita tulis 4. 2 dengan 5 selisihnya 3. Berarti kita tulis tambah 3. 2 dikurang 5 selisihnya 3. Maka kita tambah 3. 3 selisihnya dengan 5 berarti 2. Maka ditambah 2. 4 dengan 5 selisihnya 1. Maka kita tambah 1. 6 dengan 5 selisihnya 1. Maka ditambah 1. 7 dengan 5 selisihnya 2. Maka ditambah 2. 8 dengan 5 selisihnya 3 tambah 3. Kemudian 8 lagi. 8 dengan 5 selisihnya 3 tambah 3 lagi. Terakhir 9. 9 dengan 5 selisihnya 4. Kita bagi 10. Dihitung jumlahnya adalah 26. Dibagi 10 hasilnya 2,6. Oke, sekarang kita cari ragam atau variansi. Dengan data yang masih sama ya anak-anak. Oke, rumusnya adalah setiap nilai sigma dari setiap nilai I sama dengan 1 sampai N. Untuk XI diambil X bar itu rata-rata, dikuadratkan. Oke, berarti sama ya, harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Tadi kita sudah hitung rata-ratanya 5. Oke, lihat, kenapa ini dapat dari mana? Nah, setiap nilai, berarti dari 1 dikurang 5, kemudian dikuadratin. Terus ditambah, 2 dikurang 5, dikuadratin. Tambah, 2 dikurang 5, dikuadratin. Semua kita kurang 5 ya, karena rata-ratanya 5. Nah, setelah itu sampai data terakhir, 9 dikurang 5 dikuadratin, bagi 10. Nah, 1 dikurang 5 kan min 4, berarti dipangkatkan 2. 2 dikurang 5 min 3, dipangkatkan 2. Dan selanjutnya sampai data terakhir, 9 dikurang 5, 4, kemudian dipangkatkan 2. Nah, karena minus, kalau dipangkatkan 2 hasilnya positif, kan min 4 pangkat 2 artinya min 4 dikali min 4. Berarti hasilnya plus 16. Karena hasilnya pasti positif, anak-anak berarti menghitung ini mudah nih. Cari aja selisihnya, misal 1 dengan 5 selisihnya kan 4. Langsung dikuadratin dapat 16. Jadi anak-anak nggak perlu rapi-rapi nulis seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau paham menggunakan rumusnya ya, nggak apa-apa gitu. 1 dengan 5, 4, dikuadratin 16. 2 dengan 5, 3, 3 dikuadratin 9. 2 dengan 5, 3, dikuadratin 9. 3 dengan 5 selisihnya adalah 2, dikuadratin 4. Kemudian 4 dengan 5 selisihnya 1, dikuadratin 1. 6 dengan 5 selisihnya 1, dikuadratin 1. 7 dengan 5 selisihnya 2, dikuadratin dapat 4. Dan selanjutnya sampai 9 dikurang 5, 4 dikuadratin 16. Kemudian kita total jumlahnya hasilnya 78, maka dibagi 10 hasilnya 7,8. Oke, sekarang kita mau cari simpangan baku. Rumusnya adalah akar dari ragam atau variansi. Nah, kita tadi sudah mencari variansinya nilainya 7,8. Maka mencari simpangan bakunya lebih mudah. Tinggal akar dari 7,8. Hasilnya 2,79. Oke, sekarang Bu Ani kasih contoh ukuran penyebaran data tunggal berfrekuensi. Nah, ini dia data tunggal berfrekuensinya. Sebenarnya ini datanya sebenarnya sedikit ya. Kalau kita hitung jumlahnya cuma 8 ini. Jumlahnya 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Oke, ini sebagai analog ya anak-anak untuk data tunggal berfrekuensi yang jumlah frekuensinya lumayan banyak gitu. Biasanya kan kalau di frekuensi itu karena jumlah datanya sudah banyak ya. Ini sebagai analog, jadi Bu Ani kasih yang simple ya, yang datanya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi disajikannya berfrekuensi. Kita cari jangkauan, maka data terbesarnya 8 dikurang 4, hasilnya 4. Kemudian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil berarti kita harus cari nilai kuartil terlebih dahulu.
Ingat, karena ini berfrekuensi harus dicari FK terlebih dahulu. Oke, penjelasan tentang FK sudah ada di video sebelumnya. Kita jumlah-jumlahkan saja ya. 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 1, 8. Berarti total jumlah frekuensinya ada 8. Nah, nilai kuartil berarti seperti ini. Bu Ani asumsikan ada data 1 sampai 8. Kita mau cari nilai tengahnya. Karena 8 genap, maka nilai tengahnya pasti di antara 4 di kiri, 4 di kanan. Berarti kalau gitu antara data keempat dan data kelima. Nah, di mana data keempat dan data kelima? Anak-anak lihat frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada angka 5, maka data keempat dan data kelima ada di sini. Data keempat dan data kelima ada di sini, berarti Q2-nya di sini posisinya. Nilainya 6, maka mencari Q2-nya, data keempatnya 6, data kelimanya juga 6, 6 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 6. Untuk mencari Q1, maka anak-anak perhatikan bagian yang pertama, antara 1 sampai 4 kan genap. Karena genap juga berarti nilai tengahnya di antara lagi. Berarti kalau gitu di antara 2 dan 3. Nah, di mana? Lihat FK lagi. Oh, di sini ada angka 3. Berarti angka ini data kedua dan data ketiga ada di sini. Q1 ada di sini. Nilainya berapa? Nilainya 5. Maka Q1-nya 5 tambah 5 dibagi 2. Berarti hasilnya dapat 5. Nah, dengan pola yang sama, ketika mau mencari nilai Q3, kita ikutin polanya. Oh, berarti kalau gitu di antara data ke-6 dan 7. Nih, lihat 1 tambah 1 kan 2, maka 5 tambah 1, 6. Lihat polanya seperti itu. 6 dan 7. Lihat FK lagi. Di sini ada angka 7. Maka 6 dan 7, data 6 dan 7 ada di sini. Berarti Q3 ada di sini. Lihat nilainya. Oh, nilainya 7. Maka Q3-nya 7 tambah 7 dibagi 2. Berarti hasilnya 7. Sehingga jangkauan interkuartilnya bisa kita hitung. Rumusnya kan tadi Q3 dikurang Q1, maka 7 dikurang 5 hasilnya 2. Untuk mencari simpangan kuartil, setengah dari jangkauan interkuartil, maka setengah kali 2 hasilnya 1. Kan kita tidak udah hitung ini, Q3 kurang Q1-nya 2, maka setengah kali 2 hasilnya 1. Oke, next kita mau cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, karena ini data tunggalnya berfrekuensi, rumusnya sama. XI diambil X bar tanda mutlak. Tapi karena ini berfrekuensi, jangan lupa harus kita kali dengan frekuensinya. Harus kita kali dengan frekuensinya. Jangan lupa ya. Oke, berarti kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Oke, nyari rata-rata. Bu Ani mau membiasakan anak-anak menghitung rata-rata dengan pengkodean. Maka kalau begitu, kita cari nilai rata-rata dengan pengkodean, tentukan terlebih dahulu siapa yang mau kita kodein gitu ya. Nah, misal Bu Ani menentukan kodenya adalah ini, nilai 7. Maka kita cari D-nya adalah setiap nilai XI dikurang 7. Nyari nilai D-nya. Berarti 4 dikurang 7 hasilnya min 3. Nah, min 3 inilah yang kita kali dengan F gitu ya. Berarti min 3 kali 1 hasilnya min 3 gitu. Lanjut, nilainya 5 dikurang 7 min 2. Berarti min 2 kita kali frekuensinya 2 hasilnya min 4. Kemudian 6. 6 dikurang 7 hasilnya min 1. Maka min 1 kita kali frekuensinya 2 hasilnya min 2. Kemudian 7 dikurang 7 hasilnya 0. Maka 0 dikali frekuensinya 2 hasilnya 0. Kemudian nilainya 8 dikurang 7 berarti hasilnya 1. Maka 1 dikali frekuensinya 1 hasilnya 1. Ini yang kita jumlah gitu. Kita jumlah hasilnya dapat min 8. Maka mencari nilai rata-ratanya, karena kita sudah menentukan kodenya terlebih dahulu yaitu angka 7, maka nilai rata-rata startupnya dari angka 7. Maka rata-ratanya 7 ditambah berapa? Ini ditambah jumlahnya si D kali F tadi. Min 8 kan? Maka min 8 kita bagi dengan jumlah frekuensinya 8, hasilnya min 1. Maka 7 kita tambah dengan min 1, hasilnya adalah 6. Balik lagi ke rumus. Anak-anak perhatikan. XI diambil X bar.
Maka kita cari kolom untuk XI diambil X bar, tanda mutlak. Maka mulai dari XI yang pertama, nilai XI yang pertama 4. Dengan rata-rata 6, berarti 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Karena tanda mutlak hasilnya positif, maka hasilnya 2. Sama 5. Kayak tadi aja ya, pokoknya selisihnya aja lah, karena tanda mutlak hasilnya positif ya, kita langsung selisihkan saja. 5 dengan 6 selisihnya 1. 6 dengan 6 selisihnya 0. 7 dengan 6 selisihnya 1. 8 dengan 6 selisihnya 2. Jangan langsung buru-buru di jumlah, karena ini belum kita kali F. Ingat, ini data tunggalnya berfrekuensi, maka harus kita kali dengan F terlebih dahulu. Lihat angka 2. F-nya berapa? 1. Maka 2 kali 1 dapat 2. Kemudian ini 1 kali F-nya. F-nya 2. Maka 1 kali 2 dapat 2. Ini 0 kali F-nya 2. Maka 0 kali 2 hasilnya 0. 1 kali F-nya 2. 1 kali 2 dapat 2. Kemudian 2 kali 1 dapat 2. Ini baru kita jumlah. Nah, setelah dijumlah dapatnya 8. Langsung masukin ke dalam rumusnya. Jumlahnya 8, maka kalau begitu 8 dibagi 8. 8 yang di bawah adalah banyak data. Banyak datanya kan 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Oke, seperti itu. Lanjut. Kita sekarang mau cari ragam atau variansi. Nah, rumusnya kan ini sama ya seperti sebelumnya ya. XI diambil X bar kuadrat, tapi jangan lupa kita kali F, kita kali frekuensinya karena ini adalah data tunggal berfrekuensi. Oke, kalau begitu kita nyari rata-rata dulu. Kebetulan datanya sama, kita sudah hitung tadi di sebelah dapat nilainya 6. Maka rata-ratanya adalah 6. Oke, kita cari kolom yang pertama yaitu untuk XI diambil X bar kuadrat. XI yang pertama 4, dikurang rata-ratanya 6, berarti 4 dikurang 6 kuadrat. Karena kuadrat, ingat, berarti kan minus, hasilnya minus juga hasilnya dikuadratkan jadi positif. Min 2 dikuadratkan berarti hasilnya positif 4. Nah, berarti 5. 5, selanjutnya nilainya 5. 5 dikurang 6 selisihnya 1. Dikuadratkan berarti hasilnya 1. 6 dengan 6 selisihnya 0. Dikuadratin hasilnya 0. 7 dengan 6 selisihnya 1. Dikuadratkan hasilnya 1. 8 dengan 6 selisihnya 2. Dikuadratkan hasilnya 4. Jangan buru-buru dijumlahin. Jangan. Karena belum kita kali F. Kita kalikan terlebih dahulu dengan F. Nah, 4 dikali frekuensinya kan 1, maka 4 kali 1 dapat 4. Ini 1 dikali frekuensinya 2, maka hasilnya 2. 0 dikali frekuensinya 2, hasilnya 0. 1 dikali frekuensinya 2, dapat 2. 4 dikali frekuensinya 1, dapat 4. Baru ini yang kita jumlah. Ini dijumlah hasilnya 12. Maka ragam atau variansinya 12/8. 8 itu adalah banyak data. 12/8 hasilnya 3/2 atau 1,5. Sekarang kita mau cari simpangan baku. Ingat, simpangan baku kan tinggal cari akar dari ragam ya. Akar dari 3/2. Bu Ani sajikan penampilan lain jawaban tanpa koma. Ketika berhitung akar dari 3/2, kita rasionalkan penyebutnya. Nah, penyebutnya akar 2. Maka kita kali akar 2 per akar 2. Sehingga akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 6. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Akar 4 nilainya 2. Maka dapatlah jawabannya setengah akar 6. Selesai sampai sini. Oke, sampai sini selesai. Berarti anak-anak tinggal latihan soal ya. Tulisnya di buku catatan. Tentukan ukuran penyebaran data. Berarti ada 6 ya, dari 2 soal. Soal pertama data tunggal. Soal kedua juga data tunggal, tapi data tunggalnya berfrekuensi. Oke, selamat berlatih anak-anak. Sehat-sehat selalu ya, jangan keluar-keluar rumah dulu kalau tidak penting urusannya. Oke, semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Ani. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.